Cara tetap berfokus ketika Anda bosan memperjuangkan sasaran Anda. Setelah karir bisbol saya berakhir, saya mencari cabang olahraga baru. Saya bergabung dengan tim angkat berat dan suatu hari seorang pelatih terkenal mengunjungi sasana kami. Selama karirnya yang panjang, ia telah melatih ribuan atlet, termasuk sejumlah atlet olimpiade. Saya memperkenalkan diri dan kami mulai berbincang tentang proses perbaikan. Apa perbedaan antara atlet terbaik dan semua orang lain? Tanya saya. Apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang sukses yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang? Ia menyebut faktor-faktor yang mungkin sudah Anda duga. Genetik, keberuntungan, bakat. Akan tetapi kemudian ia mengatakan sesuatu yang tak saya duga. Pada suatu ketika itu terkait dengan siapa yang mampu mengatasi kebosanan berlatih setiap hari melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jawabannya mengejutkan saya. Karena itu cara pikir yang berbeda tentang etos kerja. Orang berbicara tentang memompa semangat dalam memperjuangkan sasaran, entah dalam bisnis atau olahraga atau seni. Anda mendengar orang berkata seperti semuanya bergantung pada semangat atau Anda harus sungguh menginginkannya. Akibatnya banyak di antara kita menjadi tertekan ketika kehilangan fokus atau motivasi karena menurut kita orang sukses memiliki cadangan semangat yang berlimpah. Namun, pelatih yang satu ini mengatakan bahwa orang yang sungguh sukses merasakan kekurangannya motivasi seperti semua orang lain. Bedanya adalah mereka masih mencari cara untuk tetap datang berlatih meskipun sebetulnya merasa bosan. Menguasai sesuatu mengharuskan orang berlatih. Namun, makin sering orang berlatih, makin membosankan rutinitas yang dijalani. Begitu seorang pemula mulai merasakan hasil dan belajar menaruh harapan, minat mulai pudar. Terkadang kejadiannya lebih cepat lagi. Yang harus dilakukan adalah datang ke sasana beberapa hari berturut-turut atau mengunggah pesan melalui blog tepat waktu dan membiarkan satu hari berlalu tanpa terlalu terasa. Segalanya berjalan dengan baik. Mudah merasionalkan libur sehari karena Anda berada di tempat yang baik. Ancaman terbesar atas kesuksesan bukanlah kegagalan, melainkan rasa bosan. Kita menjadi bosan dengan kebiasaan. Ketika kebiasaan itu tak lagi membuat kita bersemangat, hasilnya dapat diduga. Dan ketika kebiasaan kita menjadi biasa, kita mulai merusak kemajuan dalam mencari hal-hal baru. Barangkali ini sebabnya kita terperangkap dalam lingkaran, pindah dari satu latihan ke latihan berikutnya, dari satu diet ke yang lain, dari satu gagasan bisnis ke gagasan lain. Begitu mengalami sedikit penurunan motivasi, kita mulai mencari strategi baru, bahkan seandainya yang lama masih berhasil. Seperti kata Machiavelli, orang mendambakan hal-hal baru sedemikian sehingga mereka yang sudah berhasil pun menginginkan perubahan sama seperti mereka yang belum berhasil. Barangkali ini sebabnya banyak produk yang paling membentuk kebiasaan adalah produk yang menyediakan bentuk-bentuk baru secara sinambung. Video game menyediakan hal-hal baru secara visual. Pornografi menyediakan hal-hal baru secara seksual. Junk food menyediakan hal-hal baru dalam bidang kuliner. Tiap pengalaman ini menawarkan elemen-elemen kejutan yang berkelanjutan. Dalam psikologi ini dikenal sebagai ganjaran yang berubah-ubah atau variable reward. Mesin koin atau slot machine adalah contoh paling umum di dunia nyata. Seorang penjudi sesekali meraih jackpot, tapi tidak dalam interval yang dapat diramalkan. Irama ganjaran berubah-ubah. Sifat berubah-ubah ini dapat menimbulkan lonjakan dopamin, meningkatkan daya ingat, dan mempercepat pembentukan kebiasaan. Ganjaran yang berubah-ubah tidak akan menciptakan gairah. Artinya, Anda tidak dapat memberikan kepada seseorang ganjaran yang tidak menarik, serta intervalnya pun bervariasi, namun berharap itu akan mengubah pikirannya. Tapi ganjaran seperti ini adalah cara yang dahsyat untuk menaikkan tingkat gairah yang sudah kita alami karena mengurangi kebosanan. Titik hasrat yang pas terjadi pada irisan 50/50 antara sukses dan gagal. Dalam setengah rentang waktu, Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dalam setengah rentang waktu, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan.
Yang Anda perlukan hanyalah kemenangan yang cukup untuk mengalami kepuasan dan cukup untuk ingin mengalami hasrat tersebut. Ini salah satu manfaat dari mengikuti aturan Goldilocks. Jika Anda sudah tertarik pada suatu kebiasaan, melawan tantangan dengan kesulitan yang masih terkendali adalah cara yang baik untuk membuat sesuatu tetap menarik. Tentu saja, tidak semua kebiasaan memiliki komponen ganjaran yang bervariasi, dan Anda tidak ingin hal itu terjadi. Bila Google hanya kadang-kadang memberikan hasil pencarian yang berguna, saya seketika akan beralih ke pesaingnya. Kalau Uber hanya melayani setengah pemesanan saya ragu apakah saya masih akan menggunakan layanan itu. Dan kalau membersihkan gigi tiap malam namun hanya kadang-kadang merasakan mulut yang bersih, rasanya saya akan meninggalkan kebiasaan itu. Dengan ganjaran yang berubah-ubah atau tidak ada kebiasaan yang untuk selamanya menarik. Pada suatu ketika, setiap orang menghadapi tantangan yang sama dalam perjalanan penyempurnaan diri. Anda harus bisa menerima bahwa kebosanan akan datang. Kita semua mempunyai sasaran yang ingin kita raih secara cita-cita yang ingin kita penuhi. Tapi tak peduli apa yang sedang Anda coba untuk lakukan dengan lebih baik. Jika Anda berjuang hanya ketika hal itu mudah atau sangat menarik, Anda tidak akan pernah cukup konsisten untuk meraih hasil-hasil yang luar biasa. Saya dapat menjamin bahwa seandainya Anda berusaha memulai suatu kebiasaan dan terus mempertahankannya, akan ada hari-hari ketika Anda merasa ingin berhenti. Ketika memulai suatu bisnis, akan ada hari-hari ketika Anda merasa tidak bersemangat. Ketika Anda sedang di sasana kebugaran, ada latihan-latihan yang ingin Anda lewatkan saja. Ketika tiba waktu untuk menulis, akan ada hari-hari ketika Anda merasa tidak ingin mengetik, namun Anda harus melakukannya meskipun sedang kesal, tidak nyaman, atau malas melakukannya. Itulah yang memunculkan perbedaan antara profesional dan amatir. Profesional memilih taat pada jadwal. Amatir memilih melewatkan kewajiban. Profesional tahu mana yang penting bagi mereka, lalu melakukan kewajiban dengan sadar. Amatir mundur dari kewajiban dengan alasan ada yang lebih mendesak dalam hidup mereka. David Ken, penulis dan instruktur meditasi, mendorong murid-muridnya menghindari menjadi meditator cuaca yang baik. Sama halnya, Anda tidak ingin menjadi atlet, penulis, atau apapun lainnya yang beraksi hanya ketika situasi sedang ramah. Ketika suatu kebiasaan sungguh penting bagi Anda harus bersedia mempertahankannya dalam suasana hati apapun. Profesional bertindak bahkan ketika suasana hati sedang tidak mendukung. Mereka mungkin tidak menikmatinya, tapi mereka punya cara agar kewajiban tetap dijalankan. Ada banyak situasi yang membuat saya merasa tidak berselera menyelesaikan tugas, tapi saya tidak pernah menyesal karena lanjut berolahraga. Banyak artikel yang rasanya tidak ingin saya selesaikan, tapi saya tidak pernah menyesal ketika artikel itu terbit sesuai jadwal. Ada banyak kesempatan ketika saya ingin sekali bermalas-malasan, tapi saya tidak pernah menyesal karena memaksakan diri datang atau bekerja atau melakukan sesuatu yang penting bagi saya. Satu-satunya cara untuk menjadi hebat adalah terus bersemangat ketika mengerjakan hal-hal yang sama berulang-ulang. Anda harus jatuh cinta pada kebosanan.